Aturan main, sediakan media kertas seperti ini grafiknya ya teman-teman. Kalau pendulumnya bergerak dari depan ke belakang, artinya jawabannya iya. Jika pendulumnya bergerak dari kanan ke kiri, artinya jawabannya tidak. Jika pendulumnya bergeraknya berputar, seperti ini ya teman-teman. Jika dia berputar di atas kertas yang sudah ada seperti ini, gambar seperti ini, artinya jawabannya dia tidak tahu. Manfaat penggunaan pendulum: 1. Menentukan pilihan atau keputusan yang tepat. Contohnya, apakah saya cocok bekerja sebagai trainer? Yang kedua, mengetahui bakat pribadi. Contoh pertanyaannya, saya akan mendaftar kursus hipnosis. Apakah saya cocok belajar hipnosis? Yang ketiga, mengetahui orang yang tepat dalam percintaan. Contoh pertanyaannya, apakah si Fulan, sebut namanya, mencintai saya dengan tulus? Yang keempat, mengetahui perasaan orang lain. Contoh pertanyaannya, apakah sekarang dia sedang marah dengan saya? Yang kelima, mendeteksi niat buruk dari orang lain. Contoh pertanyaannya, apakah si Fulan, sebut namanya, bisa dipercaya dalam kerjasama ini? Manfaat penggunaan pendulum analisis berikutnya. Yang keenam, menempatkan orang dalam posisi yang tepat. Apabila Bapak Ibu di posisi sebagai business owner atau manajer atau pimpinan di perusahaan dan ingin menempatkan seseorang di suatu posisi, bisa menggunakan ini. Dan contoh pertanyaannya, apakah si Fulan, sebut namanya, bisa dipercaya bila diangkat sebagai manajer keuangan? Yang ketujuh, mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan. Contoh pertanyaannya, apakah bayi yang saya kandung ini berjenis kelamin perempuan? Catatan, sebaiknya yang menggunakan pendulum dan yang bertanya adalah ibu yang hamil sendiri, dan ajarkan secara singkat cara memegang pendulum dan aturan mainnya. Yang kedelapan, mengetahui seseorang jujur atau berbohong. Contoh pertanyaannya, saya akan bekerja sama dengan si Fulan, sebut namanya, dalam bidang hipnoterapi. Apakah dia akan jujur dalam bisnis ini? Yang kesembilan, memprediksi kemungkinan suksesnya sebuah bisnis atau pekerjaan. Contoh pertanyaannya, dengan mempertimbangkan segala faktor dalam diri saya dan lingkungan, apakah saya akan berhasil apabila menjalankan pekerjaan sebagai trainer? Yang ke-10, menemukan barang yang hilang atau karena jatuh atau lupa menaruh. Contoh pertanyaannya, apakah kunci mobil saya berada di ruang tamu? Manfaat penggunaan pendulum analisis berikutnya. Yang ke-11, mendeteksi keberadaan penyakit. Contoh pertanyaannya, apakah dalam tubuh saya terdapat penyakit yang tidak saya sadari keberadaannya? 12. Mengetahui penyebab dan solusi masalah pribadi Anda. Contoh pertanyaannya, apakah sakit mah yang sering kambuh ini disebabkan oleh keadaan pikiran saya? Pengalaman saya menggunakan pendulum analisis, pada saat itu anak saya ingin mencari buku pelajarannya yang terselip karena dia lupa menaruh. Saya menggunakan pendulum analisis ini dan bertanya lokasi buku anak saya selip. Ternyata ditemukan bukunya terselip di tas. Pengalaman yang kedua, salah seorang klien saya, seorang dokter, setelah melakukan sesi hipnoterapi dengan saya memberikan bonus untuk free sesi pendulum analisis. Dia ingin mencari stetoskop yang milik temannya yang ia pinjam, yang ia lupa menaruhnya.
Dan alhamdulillah pada sesi berikutnya dia mengabarkan kepada saya stetoskopnya sudah ketemu ya, karena saat melakukan sesi pendulum analisis dia bertanya lokasi-lokasinya secara spesifik di sebelah mana, dan jawabannya diberitahu di lokasi yang ditanyakan saat itu. Atas izin Allah, alhamdulillah, bismillah, akhirnya stetoskopnya ketemu. Baik, demikian webinar gratis mengakses pikiran bawah sadar dengan Gria Resiliensi Indonesia bersama saya, Leni Suartati. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom chat. Nanti akan segera saya balas.